Anies Baswedan berencana melakukan kunjungan ke Papua untuk menghadiri peresmian kantor DPW Nasdem serta kegiatan lain yang dinilai sebagai bagian dari politik praktis. Mencermati hal itu, kami masyarakat Tabis RRI menolak kedatangan Anies Baswedan. Dikhawatirkan akan membawa permainan politik identitas ke Papua. Kami juga menolak dijadikannya komoditi politik praktis yang dapat mengganggu stabilitas Kamtipmas di Papua. Pernyataan sikap: 1. Kami masyarakat Tabis RRI mendesak agar Anies Baswedan membatalkan rencananya ke Papua karena dapat membuat gaduh. 2. Kami masyarakat Tabis RRI cinta damai dan menolak adanya permainan politik identitas yang dapat memicu konflik seperti di Jakarta. 3. Kami masyarakat Tabis RRI menolak dimanfaatkan sebagai komoditi politik praktis. Demikian dan terima kasih. Kami menggoyangkan langit, menggempakan darat. Iya Pak, itu yang Bapak katakan tadi begitu berapi-api itu bahasa dari sang sekerta apa dari bahasa sang perangkai kata-kata Pak? Ini orang ini kalau ketawa ini orang umum gitu. Tapi kalau menurut saya Pak, apa yang Bapak katakan tadi menggoyangkan langit, menggemparkan darat itu bukan dari bahasa sang sekerta Pak, tapi dari bahasa Bapak yang pandai merangkai kata-kata. Ini saya ketawa karena lihat orangnya ketawa ini. Yang jelas Pak, kalau menggoyang langit itu benar Pak, artinya di sosial media Pak itu bergoyang Pak karena Bapak. Apalagi di darat Pak itu gempar Pak. Karena karya-karya Bapak berdasarkan hasil narasi dan gagasan Bapak itu Pak tidak berguna Pak. Aduh. Karena Pak narasi, gagasan dan karya Bapak itu akhirnya Pak tidak berguna untuk masyarakat wilayah ibu kota Jakarta Pak. Akhirnya Pak di sosial media ya artinya ya anggap aja langit lah Pak. Gempar Pak orang mengolok-olok dan menertawakan karya Bapak. Dan di darat juga Pak gempar juga Pak, karena karya-karya Bapak itu semuanya pada hilang Pak. Tara, mak, jreng Pak hilang. Tara, ya itu tugu bambu Pak ya. Tara, mak, jreng hilang juga tugu sepatu. Tara, jreng, hilang lagi yang lain. Jreng, jreng. Kebanyakan jreng Pak, akhirnya hilang habis Pak karya Bapak itu Pak. Anggarannya aja Pak yang banyak Pak keluar Pak, tapi tidak bermanfaat dan tidak berguna Pak buat masyarakat Pak. Jreng Pak. Jadi apa Bapak katakan tadi itu Pak bukan dari sang sekerta Pak, itu jelas dari sang perangkai kata-kata seperti Bapak. Jreng Pak. Jreng Pak. Terkait dengan bagaimana pembangunan di Papua itu bisa setara dengan kawasan-kawasan lain di Indonesia. Kau baru datang sana terus kamu bilang mau pembangunan merata, kamu bikin apa? Kamu mau datang bikin rusak lagi kan? Tidak usah, kau mau ngabisi terlalu berlebihan. Bicara program saja. Papua sudah dibimbing baik sama Jokowi, jadi kau stop sudah. Kau stop bikin aneh-aneh. Kau sebagai gubernur DKI bukan. Bicara pencalonan Pilpres masih jauh. Apalagi gubernur Papua bukan kau. Baru kau bicara pembangunan di Papua. Tolak ukur dari mana, boy? Ngimpi.
Presiden Republik Indonesia siapa? Pak Joko Widodo. Calon juga belum, udah kampanye. Itu waras, Pak. Jadi tolong jangan mabuk lah, Pak. Siapa presidennya? Apa partainya? Apa partainya? Siapa presidennya? Bismillah, insya Allah Allah bukakan pintu-pintu keberhasilan untuk kita semua. Sekarang, saya tanya siapa anak angkat yang pertama. David, kok kelas berapa? 4. Kelas 4 SD ya? Kok kenal orang yang tadi bicara di HP kan terada? Terada. Kok terkenal? Terkenal. Betul, jangan kau tipu Bapak. Betul. Bapak tanya kau lagi. Kamu di sekolah itu, ibu guru mengajar kamu itu Presiden Republik Indonesia siapa? Pak Joko Widodo. Bapak? Joko Widodo. Oh, Bapak Joko Widodo. Berarti yang tadi dia bicara itu siapa? Itu terkenal. Oh, berarti Bapak yang tadi itu dia hanya bicara kaleng-kaleng saja. Iya. Minta ini saya anak angkat asli orang Papua yang bicara karena dia dapat pelajaran di sekolah. Pemilihan presiden baru 2024. Bapak itu masih bakal calon. Belum calon, Pak. Koalisi pun belum sinkron. Belum bersinergi, Pak. Tapi Bapak sudah memperdaya rakyat. Bapak itu padahal seorang dosen, mantan gubernur, mantan menteri pendidikan. Tapi Bapak bisanya memperdaya, bukan mencerdaskan. Hari gini memang orang udah cerdas. Tanpa Bapak cerdaskan juga, orang sudah cerdas. Melihat cara Bapak ini, mungkin orang geli-geli, ketawa-ketawa. Bapak ini mabuk, gilo, atau apa ya, atau sakit penganggurannya. Kan jadi pikiran orang seperti itu, Pak. Harusnya Bapak malu dengan diri sendiri. Bakal calon juga belum. Calon juga belum, udah kampanye. Itu waras, Pak. Jadi tolong jangan mabuk lah, Pak. Ambisi Bapak ini yang membuat orang tidak respect dengan Bapak. Bapak terlalu ambisi. Dan akhirnya orang jadi berpikiran bahwa Bapak itu hanya ambisi. Bukan rela. Bukan kepingin jadi pelayan rakyat. Melayani rakyat, bukan. Anda itu kepingin jadi presiden, itu aja jatuhnya. Jadi sekarang Pak Anies, warga udah cerdas, ya. Di mana-mana internet udah ada, orang sudah bisa melihat bagaimana sepak terjangnya Bapak itu, orang tahu. Walaupun banyak kata-kata, jatuhnya orang berpikir Bapak itu pintarnya bicara sama seperti ini sekarang. Jadi biarlah kita sekarang membicarakan pemerintahan yang sekarang dulu. Yang perlu diapresiasi, diapresiasi. Yang perlu dikritik, silakan dikritik, gitu loh. Kita akan melakukan yang disebut dengan urban renewal, peremajaan kota, penataan ulang, bukan dikosongkan, apalagi dikosongkan tanpa mempertimbangkan satu prosedur, rasa keadilan, dan memperhatikan mereka sebagai sesama warga Jakarta. Tahun 88 sini saya, Pak. Berarti Ibu sempat milih Pak Anies dong? Sempat dukung Pak Gubernur Pak Anies. Cuman Pak Anies gak tanggung jawab ini. Masa pemerintah rakyat, pemerintah kayak Pak Gubernur ya, katanya nggak ada janji, nggak ada penggusuran, entahnya begini jadinya. Tapi kan Gubernur ingkar janji, katanya sebelum jadi Gubernur Pak Anies janji tidak ada penggusuran. Udah kita itu dukung, ini imbalannya begini. Dan saya tidak ingin menjadi bagian dari daftar orang yang mengkhianati promotornya. Saya tidak ingin menjadi orang yang menjegal promotornya. Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra.
Saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Dan saya katakan itu kepada siapapun yang datang kepada saya untuk berbicara tentang calon presiden. Bila katak itu dimasukkan ke panci yang airnya dingin, nyalakan kompornya pelan-pelan. Asalnya dingin, lama-lama menjadi panas, lama-lama mendidih, dan katak itu akan mati dalam mendidihnya air. Dia mati mendidih. Ku juga lupa dia datang dari mana saat muncul wajahnya tanpa bersahaja. Tampang dan gelar seperti dapat dipercaya, sampai nanti semua tahu yang sebenarnya. Tapi pembohong tak dapat bekerja, cuma umbar kata ngeles sini dan sana. Dasar pembohong cap kepala onta, kerjanya cuma tipu-tipu bermain kata. Semakin hari janji-janjinya tak terbukti, omongannya semakin tinggi bikin geli. Kata temanku itu gejala sakit jiwa, omongan dan kelakuannya ngaco semua.